Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Jatanur, NIM 22201010 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA-Tek IKIP PGRI Pontianak. Nah, di sini tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memaparkan hasil laporan akhir saya di pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Nah, sebelum saya memaparkan, sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Eti Ramaniar, MPD selaku dosen pendamping dalam program PLP 1 ini. Yang kedua, Ibu Sumiar SPD selaku guru pamong di program PLP 1, yaitu merupakan guru SMP Negeri 19 Pontianak, dan Ibu Happy Fitriani SPD MPD selaku kepala sekolah SMP Negeri 19 Pontianak. Baik, selanjutnya langsung saja saya akan memaparkan laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 19 Pontianak. Baik, langsung saja ke poin pembahasan yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau IKIP PGRI Pontianak yang berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara tenaga kependidikan LPTK merupakan salah satu ujung tombak untuk melaksanakan pendidikan. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau IKIP PGRI Pontianak berupaya menyiapkan calon guru yang memiliki kompetensi. Nah, di sini dalam PLP, sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik di bawah pengawasan guru. Keberadaan sekolah saat ini sangat menunjang proses KBM yang akan dilaksanakan. Peran seorang guru dalam sebuah sekolah sangatlah penting. Untuk itu, mahasiswa Fakultas MIPA dan Teknologi sebagai calon guru merupakan calon pendidik yang nantinya berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kemampuan yang harus dikuasai sehingga dapat terjun ke sekolah dan dapat mempersiapkan, merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Dalam berkesempatan ini, kami sebagai observer melakukan observasi di SMP Negeri 19 Pontianak. Poin selanjutnya yaitu tujuan pengenalan lapangan persekolahan. Yang pertama ada melakukan pengamatan kultur sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan struktur organisasi dan tata sekolah. Yang ketiga, melakukan pengamatan peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang keempat, melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial. Nah, di sini kegiatan seremonial itu yaitu kegiatan formal seperti upacara bendera, rapat, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang keenam, pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Yang terakhir, observasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Nah, dari tujuan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang saya sebutkan tadi, ini adalah hal-hal yang kami observasi selama di sekolah SMP Negeri 19 Pontianak. Baik, lanjut ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Nah, di sini ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, manfaat bagi IKIP PGRI Pontianak, yang kedua, manfaat bagi mahasiswa, yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan manfaat bagi IKIP PGRI Pontianak. Nah, di sini yang pertama, mendapatkan masukan dari pihak sekolah untuk pengembangan kurikulum dan ipteks yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperoleh berbagai sumber belajar dan menemukan berbagai permasalahan untuk pengembangan inovasi dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, terbinanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, pemerintahan daerah, dan instansi terkait untuk pengembangan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, mendapatkan pengalaman nyata untuk mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang proses penyelenggaraan pendidikan
dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengetahui secara langsung tugas dan kegiatan profesi guru. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan sebagai modal awal calon guru selain diperoleh pada bangku perkuliahan tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner di sekolah. Poin pembahasan berikutnya yaitu adalah hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1, yaitu yang pertama hasil observasi atau pengamatan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan keilmuan. Yang kedua, refleksi. Lanjut, untuk yang pertama, hasil pengamatan atau hasil observasi kurikulum dan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan keilmuan. Yang pertama, observasi atau pengamatan mengenai kurikulum. Nah, di dalam lingkungan sekolah SMP Negeri 19 Pontianak, kurikulum yang digunakan ialah kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak untuk kelas 7, di mana pada saat ini SMP 19 Pontianak tahun ini hanya menerapkan kurikulum Merdeka pada kelas 7. Di mana pada kurikulum Merdeka ini, siswa dituntut untuk menghasilkan sebuah proyek mingguan dan kurikulum 2013 sendiri untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, guru-guru di SMP Negeri 19 juga memberikan kesempatan kepada setiap muridnya untuk bertanya akan hal-hal yang mereka belum pahami dalam segi materi yang telah dijelaskan guru di dalam kelas. Nah, di sini setelah pertanyaan disampaikan, setelah itu guru akan menjawab. Nah, disitulah juga siswa mendapatkan nilai mengenai keterampilan. Dengan adanya penilaian yang berkaitan dengan keterampilan ini, membuat para siswa berani untuk mengutarakan pendapatnya di dalam kelas. Nah, dan di sini bisa menambah keberanian tersendiri untuk siswa atau siswi untuk dapat berbicara di depan umum nantinya. Selanjutnya yaitu perangkat pembelajaran sesuai keilmuan. Nah, di sekolah SMP Negeri 19 Pontianak, perangkat pembelajarannya diantaranya adanya kurikulum, RPP, serta silabus untuk yang menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan yang menggunakan kurikulum Merdeka, bahan ajarnya berupa modul yang pada saat ini masih dalam proses pembuatan. Nah, mengapa di sini saya mengatakan dalam proses pembuatan? Berdasarkan hasil observasi saya atau wawancara saya dengan guru pamong saya, bahwasanya modul mereka untuk kelas 7 masih dalam proses pembuatan. Nah, di sini para siswa di SMP Negeri 19 Pontianak melakukan pembelajaran sesuai dengan silabus yang telah dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nah, untuk RPP sendiri, setiap guru di sekolah SMP Negeri 19 Pontianak selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran guna menunjang proses pembelajaran mengajar di kelas. Nah, dengan adanya RPP sendiri serta silabus, maka proses belajar mengajar di kelas dapat lebih efektif. Nah, di sini perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dan skenario pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan perangkat pembelajaran di SMP Negeri 19 Pontianak. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu ada silabus. Nah, silabus ini disusun sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu dengan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan di sekolah. Nah, pada guru pamong yang saya observasi tadi, sudah saya bilang bahwa saya mengobservasi di kelas 9 dengan mata pelajaran IPA. Nah, beliau menggunakan kurikulum 2013. Nah, dalam hal ini proses belajar mengajar di kelas sesuai dengan yang sudah disediakan oleh guru mata pelajaran IPA itu tersendiri. Nah, yang kedua adanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan. Nah, di setiap pertemuan itu kita sudah ditentukan dengan RPP. Nah, jadi guru itu mengacu pada RPP yang telah dibuat.
Nah, RPP sendiri berguna untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pada setiap pertemuan tatap muka di kelas pada saat ini. Selanjutnya ada bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain dengan sistematis dan menarik dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang diharapkan oleh guru. Nah, di sini yaitu kompleksitasnya bahan ajar atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu seperti contohnya bahan ajar yaitu adanya buku atau LKS. Selanjutnya buku absensi. Nah, buku absensi adalah buku yang bertujuan untuk mencatat kehadiran siswa, di mana setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai kehadiran siswa tertentu akan dicatat dalam buku absensi. Biasanya setiap hari guru akan melakukan absensi terhadap siswa. Nah, di sini pada proses observasi saya dengan guru pamung saya yaitu guru IPA, beliau melakukan absensi setiap hari pada mata pelajaran beliau. Adanya media ajar. Nah, media ajar adalah salah satu cara atau alat bantu yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini media ini adalah salah satu cara untuk mempermudah guru mengajar dan cara untuk menarik perhatian guru mahasiswa siswa sendiri. Nah, yang media ajar ini bertujuan untuk merangsang pola pembelajaran agar dapat menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini contoh dari media ajar yaitu media audio, media visual, PowerPoint dan lain-lain. Nah, di sini media ajar yang diterapkan pada SMP Negeri 19 yaitu media PowerPoint, HP, dan sekarang tentang media alat praktikum. Nah, selanjutnya kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan menjadi salah satu acuan untuk merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tertentu. Nah, sebelum guru itu melakukan proses belajar mengajar, setelah membuat silabus, RPP, segala macam, guru itu melihat kalender pendidikan sebagai acuan mereka untuk mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar atau pembelajaran itu sebelum dilakukannya proses tersebut ada yang namanya guru membuat sama promes, yaitu program semester. Nah, selanjutnya poin kedua pada hasil pengamatan yaitu refleksi. Nah, refleksi ini merupakan apa yang telah kita dapatkan selama observasi. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP1 di SMP Negeri 19 Pontianak umumnya dapat menyesuaikan dengan situasi saat ini, yaitu SMP Negeri 19 Pontianak merupakan salah satu sekolah yang berada di kota Pontianak, yang dimana mahasiswa-mahasiswi IKIP PGRI Pontianak melaksanakan kegiatan observasi PLP1 ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, yakni dimulai dari tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022. Nah, pertemuan kami ini kurang lebih sebanyak 6 kali pertemuan dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, di sini kami melakukan observasi itu setiap hari Jumat setiap minggunya. Nah, di sini pada saat penyerahan kami sudah mulai diarahkan untuk melakukan observasi dan telah dibagi guru pamong untuk masing-masing mahasiswa. Selama kami melakukan observasi kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan juga, kami merasa senang karena di saat kami ke sekolah setiap minggu, yaitu terkhusus pada hari Jumat sendiri, kami banyak menyaksikan proyek-proyek kreatif dari siswa SMP Negeri 19 Pontianak. Mulai dari tari zapin massal, drum band. Lanjut ke bagian penutup, yaitu ada kesimpulan dengan saran. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan.
Kesimpulan dari program PLP 1 yaitu merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan dengan proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, ruang lingkup kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, elemen sekolah, dan dinamika sekolah. Nah, sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Nah, tujuan dari PLP 1 seperti yang sudah dibahas, yaitu yang pertama pengamatan kultur sekolah, pengamatan struktur organisasi dan tata di sekolah, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah misalnya upacara dan rapat, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini selanjutnya tempat pengamatan observasi yang saya lakukan yaitu di SMP Negeri 19 Pontianak yang merupakan salah satu sekolah yang berada di Pontianak. SMP Negeri 19 Pontianak menggunakan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan 9. Adapun penyusunan kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan 9 yaitu berupa silabus, rencana proses pembelajaran atau RPP, kalender pendidikan, bahan ajar, media pembelajaran, dan buku absensi. Selanjutnya yaitu saran. Nah, adapun saran untuk observer atau kami sebagai selaku yang mengobservasi, yaitu dalam melakukan observasi sebaiknya kita melakukan dengan teliti dan apa yang bagi para guru dan penulis sendiri sebagai calon guru yang harus mampu menguasai 4 kompetensi dasar yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian sehingga menjadi seorang guru yang baik hanya mampu mengajar dengan baik, akan tetapi lebih penting yaitu mampu mendidik untuk membentuk karakter generasi yang bermartabat, berakhlak mulia, bermoral, berkepribadian yang baik, dan demi bangsa yang tercinta. Nah, mungkin itu saran dari saya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari laporan akhir saya mengenai pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 di SMP Negeri 19 Pontianak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.